Shalom, menjua-jua manbanta kerina kekalangan Tuhan. Sibang ketika mepekan penata layanan ta berngisi peduaken. Jana sopelanga kita ngalaukan kata dibanta mari ras kita toto. Ngatakan bujur kami man bandu Tuhan, wari enda atan kami lakongorati karena katandu, ibas pekan penata layanan berngisi peduaken. Tuhan kam singajari kami, gana kata enda pebanci yang kai kami ras idalankan kami. Ibas gelar Yesus kami artoto. Amin. Kekalangan Tuhan ibas pekan penata layanan ta berngisi peduaken enda. Kata dibata sejadi oratan manbantai buat dibahas kitab Kejadian sadia ayat 26 sampai 28 nina bagenda. Nina dibanta genduari sejadi kala manusia sisuntu ras tempasta si menam seri ras kita gelai kuasaina kerina nurung perik-perik bagi pekerina asu-asuhan ras rubia-rubia si meliar subuk si galang ras kitik. Maka ijadikan dibata manusia sisuntu ras tempasna, dilaki ras diberu ijadikan dipasu-pasu dibata manusia andai nina, artualah kam jadin terem, demi dengan talukan doni enda, kuasai kerina nurung, perik-perik iawang-awang, bagi pekerina rubia-rubia i daratan, sejendam pengogentang. Kekalangan Tuhan, ibas pekan penata layanan tau bering enda sejadi tema man bantai mekap, dibatan nepa manusia pelain lain. Ibas pekan penata layanan berngisi pemena, sejadi tema man banta, dibatan jadikan manusia jadi temanna. Makana banci sidah, makana ibas wari si pemena, kepekan manusia mkap itepa dibata jadi temanna. Dan manusia yang menjadi teman Allah itu diciptakan menjadi laki-laki dan perempuan. Jadi tangkas manbanta ibas ayat 27 pengogen tawari enda. Maka manusia itu merujuk kepada laki-laki dan perempuan. Di laki ras diberu, adi sidah kita ibas bahasa asli Ibrani emkap dilaki emkap jakar diberu emkap nekibah. Dua objek yang jelas sekali menunjukkan perbedaan dalam hal jenis kelamin. Tapi ternyata dua kata enda juga merujuk kepada perbedaan baik dalam sisi makna dan konteks. Kalau dalam sisi makna, kata zakar itu selalu berhubungan dengan kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Kata nekebah berhubungan dengan kesuburan, dengan kelembutan dan keibuan. Dalam konteks, kata jakar ini sering digunakan dalam hubungan tentang hukum, entah perjanjian dan kepemimpinan. Kata nekibah itu berhubungan dengan konteks keluarga, kesuburan, dan juga kehidupan sosial. Jadi kita bisa melihat bahwa dilaki tapi diberu dalam bahasa Ibrani zakar dan nekebah itu sudah menjelaskan tentang perbedaan. Baik dalam jenis kelamin yang kelihatan secara harafiah dan juga dalam kaitan tentang makna dan konteks. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa teman Allah yaitu manusia, yaitu laki-laki dan perempuan memang sengaja diciptakan oleh Allah itu sendiri dengan perbedaan. Dan sekalipun berbeda, tentu hal yang harus kita ingat bahwa manusia diciptakan dalam satu dasar yang sama, yaitu sentudu ras tempas dibanta, segambar dan serupa dengan Allah. Laki-laki dan perempuan adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan oleh Allah itu sendiri. Kata segambar itu dalam bahasa Ibrani yaitu selem, yang kalau diterjemahkan itu adalah gambar atau bayangan yang merujuk kepada keserupaan manusia dengan Allah dalam hal kepribadian, kecerdasan, dan ketaatan. Sedangkan kata serupa itu yaitu demud, yang berarti rupa ataupun bentuk yang merujuk pada kesamaan manusia dengan Allah dalam hal moralitas dan juga karakter.
Jadi sekalipun manusia itu berbeda, baik itu laki-laki dan perempuan, tetapi kita juga harus menyadari bahwa manusia atau laki-laki dan perempuan, kehadirannya itu untuk menyatakan panggilan Allah, mencerminkan sifat-sifat Allah sebagai gambar dan rupa Allah yang diwujud nyatakan dalam sikap, kepribadian, moralitas, dan karakternya. Karena Allah sendiri memiliki tujuan mengapa menciptakan manusia itu berbeda. Yang pertama, yang harus kita ingat dalam pekan penatalayanan warisi pemena, bahwa kehadiran manusia itu menjadi teman bagi Allah untuk juga bisa menjadi teman bagi seluruh ciptaan-ciptaan Allah yang ada di dunia ini. Jadi kehadiran manusia itu diharapkan bisa menjadi berkat dalam perbedaan. Dan dalam perbedaan itu juga maka kesempurnaan sebuah misi itu bisa tercapai. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat yang ke-28. Maka ertuahlah kam jadi terem demi dengan talukan doni enda. Setelah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, maka Allah memberkati laki-laki dan perempuan itu untuk bisa bertambah banyak dan menjadi berkat bagi ciptaan yang lain. Lalu kalau kita melihat bahwa kehadiran manusia yang berbeda itu bisa menjadi berkat, lalu bagaimana dengan realitasnya dalam kehidupan kita setiap hari? Kalau kita melihat pada pengogenta si pemena, bahwa Kolose 3 ayat 10b sampai 11 menceritakan tentang realitas dari perbedaan ternyata tidak menjadi berkat, tetapi menjadi perdebatan yang akhirnya memisahkan satu dengan yang lainnya. Dan jelas sekali kita melihat bahwa konteks dari perpulungan Kolose atau jemaat Kolose memang penuh dengan perbedaan. Baik itu suku, agama, dan status sosial. Dan itu kemudian berdampak kepada sebuah pemahaman tentang misi keselamatan yang awalnya yang diharapkan Allah, yang ditujukan Allah berlaku kepada semua orang, tetapi karena perbedaan kemudian menciptakan sebuah tembok-tembok yang memisahkan satu dengan yang lainnya, dan kemudian menciptakan sebuah paradigma berpikir bahwa aku lebih baik daripada yang lain karena aku dan dia tidak sama. Ada tembok yang memisahkan manusia, yang memisahkan hanya karena kita tidak sama, hanya karena kita berbeda. Apakah cerminan dari perilaku tersebut adalah cerminan dari perilaku manusia yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan dia? Kalau kita merujuk kepada pembacaan khotbah kita yang pertama, harapan Allah adalah manusia yang segambar dan serupa dengan dia, terwujud nyata dalam sikap, kepribadian, moralitas, dan karakternya. Oleh sebab itu, hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam invokasio kita dalam kitab 1 Korinti bahwa laki-laki dan perempuan memang berbeda tapi takkan bisa dipisahkan. Karena laki-laki adalah bahagian dari perempuan dan perempuan adalah bahagian dari laki-laki. Dan keduanya itu berasal dari Allah. Berarti menghilangkan yang satu, berarti menghilangkan yang lain, bahkan menghilangkan kehadiran dan eksistensi Allah itu sendiri, karena kita menghilangkan satu bagian. Oleh sebab itu kekelengan Tuhan, marilah ibas pekan penatalayanan, berngisi peduakan enda. Babai kita erlajar, ibas 2 poin penting, ibas pengogenta warisi senda. Si pemena MK perbedaan itu adalah hal yang baik, yang Tuhan ciptakan untuk sebuah tujuan yang baik. Hal yang kedua yaitu sadarilah sekalipun kita berbeda, tapi kita tetap berasal dari Allah yang satu, yang tidak pernah menginginkan perbedaan menjadi pemisah, tapi perbedaan diciptakan untuk sebuah kesempurnaan. Oleh sebab itu marilah kita hidup dalam perbedaan. Jangan pernah ada perasaan bahwa kita lebih baik daripada yang lain karena kita tidak sama. Tapi kita akan bisa menjadi lebih baik karena kita berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kami dengar. Dan kiranya kami mampu menjalankannya dalam kehidupan kami.
Karena tak terpungkiri kami hidup dalam perbedaan, dan biarlah perbedaan itu menjadi alat penyempurna kehadiran kami, karena Allah pun menciptakan kami berbeda. Nah, doa dan permohonan kami Bapa, kami serahkan doa kami, dan kiranya Engkau yang selalu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat kita semua dan tetap setia untuk mengikuti pekan penata layanan kita Berngisi Peduakan.